Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mbak Awis. Mas Rudi, kalau kita lihat ini kemarin IHSG mampu mencatat penguatan sebesar 0,35%. Dan sementara dalam 4 hari penguatannya sudah mengalami lebih dari 1%. Bagaimana Anda melihat potensi penguatan IHSG hari ini dan apakah bisa tembus di level 6.700 di akhir tahun? Oke, menarik ya. Kalau kita lihat saat ini memang kalau di US mulai adanya aksi profit taking dan juga kemungkinan di Indonesia pun IHSG kita akan terjadi profit taking juga. Apalagi kalau kita lihat saat ini perdagangan efektif hanya tinggal 2 hari. Karena kalau kita lihat saat ini untuk di IHSG kita minim sekali sentimen untuk dari rilis data makro. Di mana memang kalau kita lihat pergerakan IHSG kita menguat saat ini lebih kepada penguatan di harga komoditas dan juga kalau kita lihat saat ini beberapa untuk dari beberapa emiten ya itu sudah mulai untuk memberitakan mereka akan memberikan dividen yang memang kalau kita lihat saat ini dari penguatan IHSG bisa dikatakan cukup challenge memang 6.700 untuk di akhir tahun ini, Mbak. Mas Rudi, tadi Anda katakan bahwa sentimen yang terkuat mempengaruhi IHSG adalah komoditas. Lalu kalau kita bicara soal varian Omikron saat ini yang beberapa waktu lalu mungkin sempat mempengaruhi pergerakan saham, tapi kemudian sekarang diketahui bahwa ini mungkin tidak terlalu berpengaruh. Apakah sentimen Omikron ini masih mempengaruhi secara kuat pergerakan IHSG atau sudah semakin meluntur seperti itu, Mas Rudi? Ya, untuk dari Omikron sendiri memang masih ada risiko ya, apalagi meskipun memang bentuk dari beberapa penelitian Omikron tidak dikatakan tidak sekuat untuk dari varian Delta. Namun kalau kita lihat untuk dari US sendiri melakukan penutupan beberapa toko Bawis itu yang bisa tetap menjadi perhatian atau menjadi risiko. Karena jika memang untuk dari Omikron ini bisa terus menyebar, di mana ini akan mengganggu untuk dari outlook perekonomian baik dari global dan juga untuk dari Indonesia sendiri, yang memang ini akan menjadi pemberat untuk dari pergerakan IHSG tahun depan, Mbak Awis. Baik, tapi kalau kita lihat dari berita beberapa waktu ini, diketahui bahwa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat itu merekomendasikan bahwa isolasi warga Amerika Serikat dikurangi seperti itu ya. Jadi mungkin dinyatakan bahwa ini tidak terlampau berbahaya jika memang tidak ada gejala seperti itu. Artinya aktivitas perekonomian akan bisa lebih menggeliat kalau tidak banyak isolasi. Apakah ini bisa mempengaruhi juga penguatan pergerakan saham? Iya, untuk dari pergerakan saham memang lebih dimotori untuk dari pergerakan ekonomi. Apabila memang untuk dari Omikron sendiri, untuk dari beberapa lockdown tidak perlu dilakukan, tentu ini saya rasa Omikron tidak menjadi risiko yang cukup besar. Tapi apabila Omikron sendiri variannya menjadi menguat, katakanlah seperti adanya lockdown di beberapa wilayah untuk di US, itu akan mengganggu untuk dari rantai ekonomi baik dari US sendiri dan juga untuk dari global. Tentunya ini juga akan berimpact kepada Indonesia, di mana kalau kita lihat saat ini untuk dari varian Delta sebelumnya itu sudah cukup mengganggu untuk dari perekonomian Indonesia dan mengganggu juga untuk dari proyeksi yang sudah dilakukan sebelumnya, Mbak Awis. Baik, Mas Rudi, sekarang kita beralih ke pembahasan saham. Ini kita lihat ada 3 emiten BUMN tambang, Bukit Asam, Timah, dan Eka Tambang yang memiliki direktur utama baru. Bagaimana analisa Anda terkait pengaruhnya pada saham? Ya, untuk dari perubahan direksi khususnya untuk dari BUMN tambang sendiri, saya rasa cukup baik ya. Apalagi dari 3 direktur utama baru ini merupakan direktur-direktur yang sudah berpengalaman untuk di Freeport, lalu juga di Jasa Marga dan juga untuk di Vale Indonesia. Saya rasa untuk kedepannya untuk dari ketiga perusahaan tambang, emiten tambang tersebut masih cukup baik, apalagi untuk dari pemerintah ingin melakukan adanya hilirisasi, yang dimana ini juga akan memperkuat untuk dari bisnis tambang di Indonesia. Dan juga memang ini berpotensi untuk menarik para investor luar negeri untuk melakukan investasi di saham-saham emiten tambang tersebut, Mbak Awis.
Baik, Mas Rudi, kemudian juga ada merger Tri dan Indosat yang disetujui pemegang saham. Bagaimana kemudian dampaknya pada saham ISAT? Iya, untuk dari merger ini saya rasa untuk lebih memperkuat struktur perusahaan tersebut ya. Meskipun memang harus ditunggu dulu efek dari merger tersebut ke depannya seperti apa. Karena saat ini memang untuk dari ISAT masih bisa dikatakan untuk baik dari sisi mereka, di mana memang bisa dikatakan Indosat masih cukup tertinggal untuk dari persaingan mereka yaitu Telkom dan juga Excel, Mbak Awis. Oke, Mas Rudi, ini kalau kita lihat Natal sudah berlalu tapi suasananya masih ada, tapi kemudian ada lagi ini tahun baru, artinya momen liburan masih kental. Kalau mengingat ada momen seperti ini, seperti apa saham retail untuk pergerakannya? Ya, untuk dari emiten retail saya rasa masih akan cukup baik ya, apalagi pemerintah masih mempertahankan PPKM level 1 dan juga PPKM level 2 di beberapa daerah. Ini saya rasa untuk dari emiten retail, di mana kalau kita lihat untuk dari masyarakat Indonesia sendiri, untuk dari rekreasi termurah mereka adalah mengunjungi pusat-pusat retailer, yang di mana ini akan menguntungkan untuk dari emiten-emiten retailer sendiri untuk memperbaiki atau menunjukkan pertumbuhan dari sisi retailer Indonesia saat ini. Di mana kalau kita lihat untuk dari emiten-emiten seperti S Hardware, lalu juga ada MPPA, lalu juga ada LPPF dan juga Era Jaya, itu juga akan cukup terbantu dari momen tahun baru dan juga Natal yang sudah berjalan sebelumnya, Mbak Awis. Baik, terakhir Mas Rudi, bagaimana dengan outlook pasar modal untuk tahun depan? Ya, untuk dari outlook pasar modal di tahun depan, saya cukup optimis disebabkan memang untuk dari pertumbuhan PDB sendiri akan juga diharapkan lebih tinggi dari 2021. Lalu juga kalau kita lihat untuk dari current account deficit kita bisa dikatakan surplus, yang bisa dikatakan ini berpotensi menarik para investor luar negeri untuk investasi di Indonesia, karena untuk dari beberapa negara emerging market yang bisa dikatakan saat ini cukup kuat untuk dari sisi internalnya adalah Indonesia, yang dimana ini juga berpotensi untuk dari para investor foreign tentunya untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, Mbak Awis. Baik, terima kasih Mas Rudi atas analisa dan informasinya. Terima kasih. Pemirsa, demikian analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Futures Exchange. Sesaat lagi tetaplah di IDX Opening Bell.